kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan memimpin kami dalam satu perjalanan yang panjang. Kalau kami bisa tiba di bulan terakhir dari tahun ini, kami sadar itu kasih karunia semata-mata. Kami memuji, kami mengagumi Engkau Tuhan, Allah yang setia. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami mau buka hati kami untuk belajar dari firman-Mu. Beri kami respon hati yang benar, sikap yang benar. Bukan hanya datang untuk mendengar, tapi kami akan kembali untuk melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Bisa lebih keras lagi, shalom. Ya, kita sudah masuk di bulan Desember Bapak Ibu, dan ini tanggal pertama di bulan Desember. Beberapa gereja sudah merayakan Natal dan memang Desember ini identik dengan Natal. Ya, kita memperingati hari kelahiran Raja di atas segala raja. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyoroti sesuatu yang sederhana tapi sangat penting untuk menolong kita menjalani kehidupan seperti yang Raja kita mau. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya kasih tema Dia memang berbeda. Ya. Dia memang berbeda. Orang-orang pada zaman Yesus hidup, ya, mereka melihat Yesus ini sosok pribadi yang sangat berbeda, ya, berbeda dengan ahli-ahli Taurat, berbeda dengan pemuka-pemuka agama, berbeda dengan orang-orang Farisi, bahkan imam besar sekalipun. Mereka melihat satu sosok yang sungguh-sungguh berbeda. Bahkan setelah Yesus mengajar, Bapak Ibu kalau kita membaca Injil Matius, nanti saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat dari sudut pandang penulis Injil Matius. Ya, di Injil Matius diceritakan tentang waktu Yesus memulai pelayanannya, dia berkhotbah dan kita bisa lihat di Alkitab kita khotbah di bukit dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Ya, Injil Matius. Nah, di akhir Yesus mengajar ada sebuah pernyataan kekaguman orang dan mereka berkata, Yesus ini berbeda dengan imam-imam, dengan ahli-ahli Taurat sebab Yesus mengajar dengan kuasa. Ya, mereka kemudian melihat Yesus sebagai orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mengusir setan. Dan itu tidak dilakukan oleh yang lain. Kekaguman mereka sedemikian rupa waktu mereka melihat sosok pribadi ini. Dia memang berbeda. Satu kali orang banyak membawa seorang yang gagap dan tuli. Ya, supaya Yesus menumpangkan tangan atasnya supaya orang yang gagap dan tuli ini sembuh. Dan Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara yang sangat unik. Ya, Yesus mengulurkan jarinya, menutup kedua telinganya, lalu kemudian Yesus meludah dan meraba lidahnya. Alkitab berkata, lalu Yesus berkata, Ephata, terbukalah. Lalu orang itu mulai berbicara. Orang-orang menjadi kagum dan berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang berkata dia menjadikan semuanya baik. Dia menjadikan semuanya itu baru. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sosok
Yesus Kristus yang diungkapkan yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Orang menolak orang berdosa, Yesus mencari orang berdosa. Orang tidak mau bergaul dengan pemungut cukai, Yesus malah bermalam di rumah pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai yang namanya Zakheus. Bapak Ibu lihatlah bagaimana cara hidupnya, pengajarannya, sikapnya, tindakannya, responnya. Yesus memang berbeda dengan semua pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu. Nah, itu sebabnya tidak heran begitu banyak orang ingin dekat dengan Yesus. Begitu banyak orang, ribuan tiap hari. Orang-orang mengejar dan berusaha mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Ketertarikan mereka karena mereka melihat Yesus memang berbeda. Amin Bapak Ibu. Ya, Yesus memang berbeda. Nah, ada satu buku yang berjudul begini, Kerajaan yang Sungsang. Ya, Kerajaan yang Sungsang ditulis oleh Donald B. Kraybill. Nah, di dalam buku ini dia menceritakan tentang bagaimana pelayanan Yesus, kehidupan Yesus, nilai-nilai yang Yesus ajarkan semuanya berbeda, terbalik berbeda dengan apa yang diajarkan oleh yang lainnya. Nilai-nilai kerajaan Allah disodorkan. Nah Bapak Ibu, saya percaya yang sudah menikah pasti mengerti apa yang dimaksud dengan sungsang. Terbalik. Ya, yang kalau pernah mengandung lalu dokter bilang gini, kayaknya bayi ibu sungsang deh. Artinya seharusnya kepala posisi di bawah yang siap lahir, ini malah kepalanya di atas. Nah itu posisi yang terbalik. Jadi sungsang itu terbalik ya. Nah kerajaan yang sungsang itu kerajaan yang terbalik artinya berbeda. Nah Bapak Ibu di dalam tulisan ini saya sodorkan kepada saudara. Dikatakan bahwa Yesus hadir dan mengajarkan sebuah nilai dan prinsip kebenaran yang terbalik berbeda dengan nilai dunia ini. Ia menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai dan budaya yang berbeda dengan dunia. Dia menyodorkan kasih menggantikan kebencian. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, kasihilah musuhmu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, balas kebaikan. Belas kasihan menggantikan ambisi pribadi. Dorongan melayani menggantikan keinginan untuk menguasai. Bapak Ibu ada banyak sekali kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab. Bapak Ibu akan menemukan pengajaran-pengajaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu sepertinya menjungkir balikan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh dunia. Kok berbeda ya? Ya memang Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang kemudian punya nilai dan prinsip yang terbalik dengan dunia ini. Dunia berpikir begini, bahwa terlebih baik kita menerima, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi justru Yesus datang dan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dunia berkata, kalau dia jahat, mari kita balas dengan kejahatan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Orang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Jangan cuma ngomong pergilah, makanlah. Tapi Yesus berkata, kita harus memberi mereka makan. Mengejutkan sekali nilai-nilai dan pengajaran Yesus Kristus. Dia datang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana penulis Injil Matius mencoba menyodorkan kepada saudara tentang Yesus Kristus dan kerajaannya yang sungsang, yang terbalik nilai-nilai dan pengajarannya, prinsipnya, nasihatnya, arahannya, bahkan jalan-jalannya pun berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang di dalam dunia ini. Injil Matius ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang lahir ini adalah seorang raja. Dan dia adalah raja yang berbeda.
dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Bapak Ibu, dia adalah raja di atas segala raja. Dan raja yang lahir ini jelas sekali berbeda dengan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat beberapa ayat saja saya sodorkan buat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah narasi yang saya coba sodorkan kepada saudara. Supaya nanti di ujung sharing ini Bapak Ibu coba merenungkan kembali. Supaya kita benar-benar siap menyambut kelahiran dari raja di atas segala raja ini. Dan siap hidup di dalam nilai, budaya, dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yang notabene itu berbeda dengan nilai dan sistem dunia ini. Mari kita lihat. Matius 2 ayat yang kedua ini adalah pernyataan dari orang Majus yang datang menjumpai Herodes. Dan mereka berkata, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi Injil Matius memulai dari pasal pertama menunjukkan silsilah Yesus Kristus bahwa dia adalah keturunan Daud. Karena memang orang Yahudi sedang menantikan Mesias, raja yang diurapi dari keturunan Daud. Makanya Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang percaya. Supaya mereka semakin dikuatkan bahwa yang lahir ini adalah raja di atas segala raja. Dari keturunan Daud. Dialah Mesias yang dinantikan. Tidak ada keraguan. Nah itu sebabnya dia memulai kisah ini. Dan dia menceritakan bagaimana orang Majus datang dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Yerusalem menjadi gempar, Herodes kemudian menjadi takut. Ya, Bapak Ibu, kemudian kita tahu dia panggil imam-imam, ahli-ahli Taurat untuk selidiki. Di manakah raja itu akan lahir. Ya. Nanti kita akan lihat. Lalu kita kemudian melompat langsung di pasal-pasal terakhir. Ketika Yesus ditangkap dari Taman Getsemani dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Di ayat yang ke-37. Ya, kemudian diputuskan Yesus akan dihukum mati. Dan kemudian Pilatus memutuskan tulisan yang ada di atas di kepala Yesus yang terpaku di kayu salib. Tulisannya harus ini. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi penulis Injil Matius, yaitu Matius sendiri. Dia mencoba memberitahukan kepada orang-orang percaya, orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang mereka nantikan. Dia berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Raja-raja yang ada di dalam dunia. Kelahirannya. Kita tahu Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dia tidak lahir dalam kemewahan. Kita tahu itu. Dia lahir di dalam palungan. Ya, kesederhanaan itu adalah cara hidup yang diajarkan Yesus. Berbeda dengan dunia ini. Ya, orang dunia mengejar ketenaran. Orang dunia mengejar kemewahan, kekayaan, kepopuleran, kekuasaan. Itu yang dikejar oleh orang-orang dunia. Itu yang dikejar oleh para penguasa. Tapi Yesus menunjukkan cara hidup yang berbeda. Lahirnya pun dengan kelahiran yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua orang bisa berjumpa dengan dia. Sehingga semua orang, semua lapisan masyarakat dengan status sosial apapun mereka boleh datang menjumpai Yesus. Para gembala datang menjumpai Yesus.
orang-orang bangsawan, orang Majus datang menjumpai Yesus dan menyembah dia. Karena memang dia adalah raja di atas segala raja. Dia lahir di palungan, dia lahir di kota yang kecil. Dia tidak lahir di istana yang mewah, megah dan penuh kesemarakan dan kepopuleran, ketenaran dan kekuasaan. Dia lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana. Bapak Ibu lihat apa yang dituliskan oleh Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Inilah yang dikutip oleh ahli Taurat memberitahukan kepada Raja Herodes yang terkejut waktu mendengar Yesus ada raja orang Yahudi. Ketakutannya kemudian membuat dia bertindak brutal. Kenapa? Karena mencoba mempertahankan kekuasaan. Banyak orang mencoba mempertahankan kekuasaan. Lalu kemudian melakukan segala cara, membunuh hati nuraninya, membunuh imannya, lakukan segala cara. Yang penting aku sukses, yang penting aku berhasil, yang penting aku dapat posisi, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kekayaan. Itu sebabnya Paulus bilang begini, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena memburu uanglah orang kemudian menyimpang dari iman. Menyimpang. Iman itu lurus, dia menyimpang. Bapak Ibu, lihatlah apa yang dikatakan Mika. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sejak awal Tuhan itu memerintah sebagai raja atas Israel. Kemudian Israel, kita tahu kan, dalam kisahnya di kisah kitab Samuel, Israel kemudian menolak Tuhan sebagai raja. Mereka berkata, kami mau sama dengan dunia ini. Mereka punya raja yang bisa kita lihat, kami pun mau punya raja yang bisa kami lihat. Mereka menolak Tuhan sebagai raja atas hidup mereka. Dan mereka memilih seperti dunia. Bapak Ibu, mari kita belajar pelan-pelan. Pada masa itu seorang raja kalau dia datang, dia akan menunggang kuda jantan yang perkasa. Diiringi dengan ratusan bahkan sampai ribuan prajurit-prajurit tentara yang mendampingi mereka. Penuh dengan kemegahan, keotoritasan yang sengaja ditunjukkan. Aku ini raja yang hebat, raja yang berkuasa. Nah, berbeda dengan Yesus Kristus. Kita tahu Yesus masuk Yerusalem dan dia menunggang seekor keledai betina yang masih muda. Keledai yang digunakan untuk mengangkut beban. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh raja-raja di dunia. Bapak Ibu, di dalam Matius 21 ayat 5 dikatakan begini. Lihatlah ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tahukah Bapak Ibu bahwa ini telah dinubuatkan oleh Zakaria jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Bahwa di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9 dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Itu ditulis, dinubuatkan. Jadi seharusnya imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka itu udah ngerti
nubuatan ini. Mereka mengerti nubuatan bahwa raja yang akan memerintah akan lahir di Bethlehem, di kota yang kecil. Tapi apakah mereka mengejar dan mencari Tuhan? Tidak. Mereka udah nyaman dengan posisi mereka. Mereka udah nyaman dengan relasi mereka dengan penguasa-penguasa Romawi pada waktu itu. Mereka sampaikan kepada Herodes, nubuatan ini berkata bahwa raja itu akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang pergi ke sana siapa? Imam-imam. Bukan orang Majus. Gembala-gembala. Ahli Taurat kemana? Ngerti nubuatan. Ngerti janji Tuhan. Tapi gak cari. Waktu Yesus mengendarai keledai. Mereka tahu nubuatan ini. Berkali-kali Yesus menyembuhkan orang dan berkata, jangan beritahukan orang lain. Waktunya belum tiba. Kapan waktunya tiba? Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah raja yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Waktu dia masuk ke Yerusalem, mengendarai seekor keledai. Seharusnya mereka tahu ini raja. Cuma karena dia datang dengan seekor keledai. Dia lemah lembut. Tidak terlihat berkuasa dan berotoritas. Yang mengikuti dia cuma melambai-lambaikan daun palem. Bukan pedang, bukan tombak, bukan perisai dan lain sebagainya. Sepertinya gak ada kekuasaan. Biasa. Mereka tidak menginginkan yang seperti itu. Bapak Ibu, dia memang berbeda. Yesus memang berbeda. Pengajarannya berbeda. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ampuni orang yang bersalah kepadamu 7 kali 70 kali. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mulailah setia dari perkara yang kecil. Berilah maka kamu akan diberi. Semua yang Yesus ajar. Kalau kamu jadi yang terbesar, kau harus jadi pelayan. Oh, dunia bilang kalau mau jadi yang terbesar jadi bos, jadi tuan, jadi yang dilayani. Tapi Yesus datang dengan pengajaran yang berbeda. Kerajaan yang sungsang terbalik. Dan banyak orang tidak siap untuk menerima hal itu. Bagaimana waktu dia mencari murid-murid? Dia cari orang-orang yang disebut oleh mahkamah agama. Orang-orang pintar Yahudi. Ahli-ahli Taurat, imam-imam dan berkata, bukankah mereka ini adalah orang-orang idiotes? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak terpelajar. Kata idiotes, dari kata idiotes muncullah kata idiot yang terbelakang. Memang orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak pandai. Tapi Yesus pilih mereka karena yang lemah, yang bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya hebat. Lihat, berbeda kan? Itu raja kita Bapak Ibu. Dan dia sedang membawa kerajaannya ke dalam hidup kita. Dengan nilai-nilai dan prinsip yang berbeda. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Matius mengajak saudara untuk melihat dunia ini secara terbalik. Karena Yesus menghadirkan kerajaan yang sungsang. Kerajaan yang terbalik. Kalau biasanya kita melihat begini, ini posisi yang benar. Tapi begitu misalkan huruf A kan begini Bapak Ibu ya. Huruf A kan begini. Tiba-tiba hurufnya tuh jadi begini.
Nah, kalau kita mau melihat itu sebagai huruf A, maka saudara harus melihatnya dengan posisi yang terbalik kan? Iya Pak ya. Baru Bapak Ibu bilang, oh iya itu A. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melihat secara lebih detail lagi, ya, bagaimana kemudian penulis Injil Matius ini menuliskan kisah-kisah tentang Yesus. Mulai dari kelahirannya sebagai raja yang sangat berbeda dengan kelahiran raja-raja dunia yang lain. Ya, kemudian peristiwa-peristiwa yang lain. Bagaimana dia mengajar, bagaimana cara hidupnya, bagaimana responnya, bagaimana tindakannya. Sampai dengan kematiannya. Itu diceritakan oleh Injil Matius. Dia sedang menunjukkan kepada saudara dan saya suatu dunia yang baru, ya, melalui kehadiran kerajaan Allah yang sungsang, yang terbalik tadi, dengan nilai-nilai yang terbalik dari dunia ini. Sekali lagi, Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan pengajarannya, dengan nilai, dengan prinsip, dengan budaya, dengan cara hidup yang terbalik, yang berbeda dengan dunia ini. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya posisi yang benar itu yang mana? Kan begitu. Kalau kita bilang gini, dokter bilang begini, dokter kandungan bilang gini, Bu, Pak, maaf ya, bayi yang ada di dalam kandungan posisinya sungsang. Loh, maksudnya gimana dok? Yang benar harusnya gimana? Posisi kepala harusnya di mana? Posisi kepala harusnya di bawah untuk siap lahir, bukan di atas. Oh, berarti kita harus menemukan mana yang benar. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat secara jelas sebenarnya yang terbalik itu yang mana? Yesus dengan kerajaan yang dia hadirkan atau kerajaan dunia ini di mana manusia berdosa dan hidup dengan nilai-nilai dan sistem dunia. Mana sebenarnya yang terbalik? Kerajaan Allah kah yang terbalik dengan nilai-nilai dan prinsipnya, atau nilai-nilai dan prinsip dunia ini yang sebenarnya yang terbalik? Mana yang benar? Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan kemudian menciptakan segala sesuatu, dan Dela pernah share itu, ya. Waktu dia ciptakan hari pertama, Tuhan melihat semuanya baik. Hari kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima baik. Keenam waktu dia menciptakan manusia. Setelah semuanya selesai dia berkata, sungguh amat baik. Jadi semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Bukan hanya baik, sungguh amat baik. Lalu kemudian dia memberikan peraturan-peraturan. Dia memberikan perintah kepada manusia untuk bisa mengelola Taman Eden ini dengan sebaik-baiknya, betul? Ada perintah yang harus dikerjakan. Ada larangan yang harus dihindari. Tuhan sudah beritahu kepada Adam. Dan kita tahu dalam Kejadian pasal yang ketiga, iblis dalam wujud ular kemudian datang kepada Hawa. Lalu kemudian memutarbalikkan kebenaran. Betul? Tuhan bilang, jangan kau makan. Kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau akan mati. Setan datang dan berkata, sesungguhnya kau tidak akan mati. Kalau kau makan itu, kau malah jadi lebih pintar. Bisa jadi seperti Tuhan. Ingat, dibalik. Yang benar, kalau kau makan, kau mati. Setan balik. Kau tidak akan mati. Malah jadi seperti Tuhan. Kalau kau makan. Jadi yang terbalik sebenarnya yang mana?
Yang dipelintir kebenarannya yang mana? Yang disampaikan setan kan? Iya enggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, kita mau kembalikan mana sebenarnya posisi yang benar itu yang mana? Oke? Nah, herannya bukannya mempercayai Tuhan, manusia mempercayai kebenaran yang terbalik. Malah memutuskan untuk melawan Tuhan. Dan kita tahu kan akibatnya, manusia kemudian jatuh dalam dosa. Manusia kemudian diperbudak dosa selama-lamanya. Dan sejak hari itu, kehidupan serta nilai-nilai menjadi terbalik. Lalu kita beranggapan bahwa itulah yang normal. Kita lebih mempercayai apa yang diajarkan oleh dunia. Alkitab berkata setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia ada di bawah kekuasaan si jahat. Dengan nilai-nilai yang dia ajarkan kepada dunia, yang dia beritahukan kepada manusia, semuanya terbalik dari prinsip kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu, sangat mengejutkan pengajaran Yesus Kristus. Apa yang Yesus ajarkan itu mengejutkan mereka, enggak sama. Bapak saya bilang kalau orang pukul kau, kau harus balas lebih hebat lagi. Laki-laki kok nangis loh. Yesus saja nangis kok. Waktu dia melihat Yerusalem. Nah kita ajarkan anak-anak laki-laki harus kuat. Jangan nangis, jangan cengeng. Mak engkong saya bilang, tabung, tabung, tabung. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Kapan jadi bukitnya? Kebutuhan hari-hari tinggi. Yesus datang dan berkata, berilah. Maka kau akan diberi. Nah, nabrak. Ya kan Bapak Ibu? Ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Nabrak lagi, pengennya balas. Beda Bapak Ibu. Sekarang coba kita lihat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, iblis kemudian mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kebenaran yang terbalik dari kerajaan Allah. Dan kita anggap itu normal. Itu yang benar. Naik motor tidak pakai helm itu normal. Tidak taat sama pemerintah itu normal. Dan kita setuju dengan itu. Kita menolak kepemerintahan raja di atas segala raja. Karena yang dia ajarkan tidak sama. Dan kita memilih mau sama dengan dunia ini. Itulah yang manusia pikirkan sejak semula. Karena kita tidak dilahirkan dalam kebenaran tapi dalam keberdosaan. Roma 3:11 berkata bahwa kita semua tersesat dan terhilang. Tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Tidak ada. Wow, seperti tadi saya katakan, tiba-tiba Yesus datang dan mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sebenarnya itu yang benar, bukan yang terbalik. Tapi kita lebih suka memilih yang terbalik. Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu yang mau jadi yang terkemuka, jadilah hamba. Saya sangat sadar sekali. Ketika pertama kali memutuskan untuk mau melayani. Saya dipilih jadi ketua kaum muda. Wah, jadi ketua itu
Kalau ketua di pemerintahan, di sekuler, seneng pemimpin. Tapi begitu jadi ketua dalam kerajaan Allah, itu jadi hamba. Begitu jadi gembala, itu jadi hamba. Apa yang saya bisa bantu? Pak Gembala tolong doakan. Doakan. Pak Gembala ada waktu enggak ketemu? Ada. Pak Gembala bisa tolong ini enggak? Ada. Karena memang sadar mau jadi pemimpin, jadi hamba. Yesus saja jadi hamba. Bagaimana kita berkata saya mau jadi seperti Yesus tapi kita nggak mau jadi hamba. Kita lebih suka dilayani dan nggak mau melayani. Saya ini bos penghasilan tinggi. Tapi di luar sana Bapak Ibu ada pemimpin-pemimpin perusahaan yang kaya-kaya. Dengan rendah hati siap ngurusi parkir mobil. Keren. Sadar mereka ini hamba dalam kerajaan Allah. Justru yang rendah hati yang akan ditinggikan. Yang sombong akan direndahkan. Loh, beda sama kerajaan Allah kan Bapak Ibu? Ini kerajaan Allah yang sedang Yesus sodorkan kepada saudara dan saya. Apakah Anda mau masuk dan hidup dalam kerajaan Allah? Saudara harus tinggalkan nilai dan budaya dunia ini. Yesus bilang, ampuni. Enak dia kalau diampuni. Ya kan? Jadi kita memilih untuk tetap membenci dia. Kita memilih untuk membalas. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia kemudian sedang menyatakan cara hidup yang sebenarnya yang pernah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia kemudian menyodorkan kebenaran yang hanya bisa ditemukan melalui kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu sebabnya Yesus, Raja di atas segala raja, dia membawa berita Injil kerajaan Allah. Betul Bapak Ibu? Kerajaan itu punya aturan, punya budaya, punya nilai, punya prinsip. Begitu Bapak Ibu nanti ke Amerika, nggak boleh lagi bawa mobil di sebelah kiri, sebelah kanan. Beda negara, beda aturan. Begitu kita bilang gini, aku percaya kepada Yesus, dia raja di atas segala raja. Bapak Ibu ada dalam pemerintahan kerajaan Allah yang beda dengan dunia ini. Waktu Yesus datang, dia menyodorkan kebenaran yang sudah diputarbalikkan oleh iblis. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Lewat Yesuslah kemudian kita tahu pemulihan terjadi. Dan dimulainya kehidupan yang baru. Paulus bilang kita harus meninggalkan manusia lama. Dengan semua kebiasaannya. Dengan semua cara hidupnya. Tanggalkan semuanya. Betul Bapak Ibu? Dan kenakan manusia baru. Karena kita ada di dalam pemerintahan yang baru. Kerajaan yang baru. Ya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kehadiran kerajaan Allah harus disertai dengan yang namanya pertobatan. Berita pertama Yesus, apa Bapak Ibu? Bertobatlah. Kenapa? Karena sudah salah arah. Bertobat itu kan Bapak Ibu berbalik 180 derajat. Betul enggak? Itu bertobat. Dulu suka judi. Bertobat itu saya enggak judi lagi. Dulu suka bohong. Bertobat itu saya meninggalkan kebohongan. Berbalik arah. Dulu misalkan apa lagi? Suka mencuri. Suka berantem. Suka apa lagi? Suka nipu orang. Utang enggak bayar. Apapun itu yang dianggap normal oleh dunia ini. Bertobat itu berpaling 180 derajat. Dulu berjalan kepada kegelapan, sekarang berjalan kepada terang. Dulu bergerak ke arah kerajaan kegelapan, sekarang bergerak ke dalam kerajaan terang. Itu bertobat. Bertobat itu
Kemudian kita menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Betul? Sebelumnya suka bohong. Begitu bertobat suka ngomong kebenaran. Kan gitu. Itu bertobat. Sebelumnya malas. Bertobat itu rajin. Itu bertobat. Dulu nilainya kerajaan kegelapan. Sekarang nilainya kerajaan Allah. Dulu melawan Allah, sekarang tunduk kepada Allah. Itu bertobat Bapak Ibu. Ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan alasan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Alasan bertobat bukan supaya masuk surga. Kamu bertobat kalau enggak kamu masuk neraka loh. Bukan itu alasan pertobatan Bapak Ibu. Kalau bertobat tapi nilai dan cara hidup dengan nilai dunia, tetap saja kau tidak ada di dalam kerajaan Allah. Alasan bertobat adalah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang bagi orang dunia ini kerajaan sungsang. Kerajaan terbalik, aneh, tidak masuk akal, tidak relevan, tidak kontekstual. Tidak masuk dalam pemikiran kita. Makanya kemudian banyak juga orang Kristen yang menolak kebenaran. Dan memilih kebenaran dunia yang mereka panggil ini lebih normal, ini lebih sehat, ini lebih masuk akal, dan ini lebih mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan pertobatan adalah karena kerajaan Allah sudah dekat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, karena Allah akan memerintah sebagai raja. Jadi bertobat itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Berpindahnya kepemimpinan. Dari dulu rajanya adalah diri kita sendiri, sekarang rajanya adalah Yesus Kristus. Itu bertobat. Dulu yang mimpin diri kita semua, keinginan kita semua, keuntungan kita semua untukku. Begitu kita bertobat, semua untuk Dia. Bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Baru kita bisa masuk dalam kerajaan yang sebenarnya. Dulu Allah memerintah umatnya sebagai raja dan mereka menolak. Samuel menangis demikian rupa, sakit hati dengan apa yang diinginkan oleh orang Israel. Mereka berkata, kami inginkan raja seperti dunia, seperti dunia. Ngeri Bapak Ibu. Tuhan bilang gini Samuel, yang mereka tolak bukan kamu, mereka tolak aku. Dan hari ini siapa yang jadi rajamu? Yesus datang menjadi raja di atas segala raja yang akan kita rayakan nanti di hari Natal. Orang Majus bilang, dia raja orang Yahudi. Pilatus kemudian memutuskan, inilah Yesus Kristus, raja orang Yahudi. Siapa Yesus nanti yang akan kita rayakan kelahirannya? Apakah dia raja atas hidupmu? Apakah engkau siap bertobat? Apakah engkau siap meninggalkan nilai dan cara hidup dunia ini? Atau kita malah berpikir bahwa yang di dunia ini malah lebih normal daripada apa yang diajarkan Yesus Kristus. Itu artinya dia bukan rajamu. Kau sedang berkata gini, kami mau yang seperti dunia. Dunia langgar hukum, kami langgar hukum. Kami baik-baik saja. Usaha tetap diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu radikal harusnya. Karena 180 derajat sih. Tidak bisa bertobat separuh. Separuh dunia, separuh Tuhan. Tidak bisa. Bertobat itu mesti 180 derajat. Radikal. Setuju Bapak Ibu ya? Jangan bertobat setengah-setengah. Tidak ada pertobatan sedikit demi sedikit.
Bertobat itu berpaling 180 derajat. Bertobat itu totalitas, berbalik sungsang. Jadi ketika kerajaan Allah datang dalam hidup saudara, maka seluruh arah hidupmu disiapkan untuk berbalik arah. Kembali kepada apa yang sebenarnya semestinya. Kembali kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, itu dimulai penyimpangan itu. Keterbalikan itu dimulai di Taman Eden. Waktu dosa masuk. Dan kita sudah ditebus dosanya. Bukankah seharusnya kita kembali kepada kerajaan yang sesungguhnya. Dan mulai menghidupi nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu. Kita seringkali jumpai. Kenapa ya kita sering merasa bahwa ajaran Yesus Kristus, firman Tuhan adalah sesuatu yang aneh. Sulit dilakukan, tidak relevan, bahkan tidak masuk akal. Masa sih terlebih berkat memberi daripada menerima? Masa sih mengampuni itu menguntungkan saya bukannya menguntungkan dia? Masa sih melayani itu mulia, bukankah melayani itu capek? Melayani itu kadang-kadang harus merendahkan hati, kadang-kadang harga diri tidak kemudian seperti sudah nggak punya lagi. Bukankah melayani itu penuh pengorbanan? Bukankah melayani fokusnya bukan diri saya tapi orang lain? Kayaknya yang diuntungkan mereka. Lalu kita mulai berpikir tidak masuk akal ini. Lalu kita memilih tidak mau melayani. Atau kita mau melayani kalau orangnya baik-baik saja. Tapi kalau orangnya bandel, rewel, suka gosip, suka ini, suka ngomong. Wah pokoknya ngapain melayani orang-orang kayak model begini. Yesus cari orang berdosa. Yang dihindari oleh pemuka-pemuka agama ahli Taurat tidak mau layani mereka. Yesus layani mereka. Yesus datang sebagai hamba. Masih mau jadikan Yesus sebagai rajamu? Tidak masuk akal kan Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk melayani kan. Berapa banyak yang mau melayani Tuhan? Tidak banyak. Kita lebih senang dilayani. Yang masih puasa hari ini? Tapi enggak apa-apa ya nanti ya kita makan roti dan anggur. Enggak batal puasanya. Saya tok, sah, enggak batal. Ya. Ngajak doa bareng-bareng susah banget. Saya pernah bilang kan, ngajak orang untuk sungguh-sungguh untuk hal-hal yang rohani. Dah gampang. Futsal yuk, oke. Biliar, sip. Ada waktu, kafe, siap. Doa yuk. Kayaknya tadi ada janji deh aku sama ini. Anakku masih ujian deh. Pokoknya udah banyak alasan. Sulit untuk dilakukan. Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa. Kita bangun benar-benar pagi. Bukan pagi-pagi benar. Tapi benar-benar pagi. Udah bangun benar-benar pagi, matahari udah terbit. Bahkan matahari di Tegal sudah buka. Kita baru bangun. Coba. Bapak Ibu. Yesus mengajarkan yang berbeda. Makanya seringkali kita bilang, tidak masuk akal. Kalau saya mau melayani Bapak Ibu, simple. Karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Kalau saya menerima semua orang, karena saya dulu sampah yang dipungut oleh Tuhan. Dia terima saya bagaimana saya menolak orang lain. Saya selalu bertanya, ya ada kalanya rasa jengkel, marah, kecewa, sedih. Lalu saya tanya Tuhan, kalau Tuhan jadi saya, Tuhan masih peluk dia enggak? Terima dia enggak?
Ya udah saya lakukan Tuhan. Sekalipun berat untuk dilakukan. Tapi karena saya tahu inilah nilai dan budaya kerajaan Allah. Saya lakukan. Saya punya banyak alasan untuk menolak pelayanan. Sangat banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang terbersit, aduh Tuhan kapan ya berhenti jadi gembala. Capek Bapak Ibu. Kapan ya Tuhan? Gitu. Tapi setiap kali mengingat kebaikan Tuhan. Aku ini bisa sampai hari ini nih karena Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak mengabdi kepada Tuhan. Melayani itu mulia. Kan Yesus bilang, kamu mau yang terdepan, yang terbesar. Jadilah pelayan dari semuanya. Iya Tuhan, aku mau jadi pelayan. Aku mau jadi hamba yang melayani. Tapi banyak yang menyakiti. Ampuni mereka, doakan mereka. Iya. Ada yang membutuhkan. Aku juga butuh Tuhan. Beri, maka kau akan diberi. Beri. Bapak Ibu, kalau kita telah menjadikan dia raja atas hidupmu. Waktu kau melakukan apa yang menjadi budaya, prinsip kerajaan Allah. Dengar ini. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu kau punya hati memberi. Itu datang dari Tuhan loh. Dan untuk bisa memberi, kita harus menerima. Setuju Bapak Ibu? Betul? Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Makanya karena kita punya hati memberi, Tuhan kasih kita lebih dulu. Supaya saya bisa memberi. Nah, nilai dunia bilang, jangan. Kamu butuh kok. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Apa kira-kira yang akan saudara lakukan? Bagaimana dengan hal ini? Pertanyaan ini. Jangan-jangan kita masih suka dengan cara hidup dunia ini. Itu artinya kita belum siap menjadikan Yesus benar-benar raja yang memerintah dalam hidup kita. Atau kita menginginkan Yesus seperti penguasa atau raja-raja di dunia. Kalau kita kenal dengan mereka, kita dapat banyak fasilitas, kita di backup dan lain sebagainya. Ribuan orang ikut Yesus setiap hari, betul? Ribuan orang ikut Yesus karena Yesus berbeda. Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 roti dan 5 ikan. Salah. 2 ikan, 5 roti. Betul? 5.000 orang makan kenyang. Mereka kemudian menginginkan Yesus jadi raja. Tapi raja seperti yang di dunia ini. Karena kalau Yesus raja, kita urusan perut mah aman. Ya kan? Loh 5.000 cuma pakai 5 roti 2 ikan selesai. Sakit, sini tembang tangan sembuh. Loh buta, nih tak ludahi sembuh. Loh coba, apa masalah yang tidak terselesaikan kalau Yesus waktu itu jadi raja? Semua selesai. Nggak punya anak, sini tak doakan, punya anak. Apalagi, nggak punya pekerjaan, tuh kamu nggak punya uang, mancing nanti di mulut ikan. Itu ada uang. Loh coba, kalau dia jadi raja, bukankah itu menyenangkan buat mereka? Mereka tuh menginginkan, Yesus kalau jadi raja keren ini. Mencoba memanfaatkan Tuhan. Banyak orang Kristen jadikan Yesus raja supaya dapatkan yang dia mau. Yesus menjauh dari orang banyak. Yesus menyingkir. Karena dia bukan raja seperti dunia ini. Pengejaran dia bukan kekayaan. Kalau kamu mau menjadi seperti saya, kau harus menjadi muridku. Dan lakukan apa yang aku ajarkan. Saya tidak tahu bagaimana hari ini saudara berpikir tentang kerajaan Allah. Apakah saudara masih berpikir seperti ini? Saya mau tutup dengan ini.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua bukan berasal dari Tuhan. Coba cek apa yang menjadi pengejaran Bapak Ibu hari-hari ini. Dunia tawarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, bukan kerendahan hati. Dilayani, bukan melayani. Menerima, bukan memberi. Membenci, membalas, bukan mengampuni. Begitu kau masuk dalam kerajaan Allah, dunia bilang, kau beda. Saya berharap dunia juga akan berkata, dia memang berbeda. Dia memang berbeda. Dia memang berbeda. Bahkan Yesus juga akan berkata, kita memang berbeda. Karena kita bukan dari dunia ini. Amin. Saudara dan saya berbeda. Saya berharap di awal bulan Desember ini menjadi sebuah persiapan saudara untuk mempersiapkan diri merayakan Natal. Menyambut Raja di atas segala raja. Yang datang dalam kesederhanaan, bukan kemewahan, bukan ketenaran, bukan kepopuleran. Dia datang sebagai Raja yang adil dan jaya. Dia lemah, lembut, dan rendah hati. Dan dia membawa nilai dan budaya kerajaan Allah yang bagi dunia itu sungsang, terbalik. Tapi sebenarnya yang kita anggap normal di dunia ini, nilai-nilai yang kita terima selama ini, dengar itu datang dari penyesatan di awal di Taman Eden. Setan memutarbalikkan. Sebenarnya kerajaan Allah lah yang benar. Kerajaan kegelapan lah yang sungsang. Kerajaan dunia inilah yang terbalik. Jadi waktu Yesus datang bawa kerajaannya, bersyukurlah. Jadilah warga negara kerajaan Allah dengan budaya, dengan nilai sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga. Pagi ini sebelum kami ambil bagian dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja, di atas segala Raja. Kami harus bertobat dan mengizinkan pemerintahan Allah sebagai Raja terjadi dalam hidup kami. Tidak lagi hidup dengan nilai-nilai dan budaya dunia yang terbalik. Tapi kembali kepada budaya, nilai, prinsip kebenaran kerajaan Allah. Sekalipun nampaknya berbeda jauh dengan dunia dan kebiasaan-kebiasaan yang kami lihat. Kami mau Tuhan berpegang teguh dan hidup sesuai dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Terima kasih. Bahkan Engkau datang bukan untuk dilayani. Sebagai Raja, Engkau datang untuk melayani. Dan memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi semua orang. Hari ini kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kau mati tebus dosa kami. Supaya kami tidak lagi hidup dengan nilai-nilai dunia. Tapi kami menjadi ciptaan yang baru. Tanggalkan manusia lama kami. Kenakan manusia baru. Jadi ciptaan yang baru. Hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu.
Setiap kali kami makan, kami minum, kami mengingat kembali pengorbanan Yesus. Berkati hamba-hambamu yang melayani kami. Biar Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Raja yang mengasihi. Kau mati tebus dosaku Tuhan. Kau jadikanku anakmu, jadi ciptaan yang baru, mengasihi, melayanimu. Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, biar ini membawa kami semakin manunggal dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Engkau Raja di atas segala raja. Pemerintahan-Mu nyata dan berdaulat atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dibawa masuk dalam kerajaan Allah yang terbaik dan yang benar. Sehingga kami menjadi warga negara dari kerajaan Allah dengan nilai-nilai budaya dan prinsip kerajaan yang kami akan hidupi di dalam hidup kami. Kami berbeda dengan dunia ini karena kami bukan dari dunia ini. Kami datang dari kerajaan Allah yang telah memilih kami dan mengutus kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah. Engkau menghidupi prinsip dan kebenaran, budaya, prinsip firman Allah. Supaya lewat hidupmu orang melihat Kristus. Kerajaan Allah dinyatakan dalam seluruh aspek hidupmu. Dan kau akan melihat semua penggenapan janji Tuhan
akan terjadi dalam hidupmu. Kita pulang membawa berkat terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.